kasih informasi untuk Anda. Uang stand up comedy. Wadah. Berarti kalau dibilang entertain pertama lu tuh program apa tuh? Kena deh. Kalau sebagai entertainer sih siaran radio masuk. Oh yang harus deh sama Ketika ya? Tiga Pramukusuma betul. Itu kan gue siaran 2001. Itu di tengah-tengah gue kuliah tuh. Gue lulus 2002 kalau 97, 98, 99, 2000, 2001. Sembari apa? Oh berarti lulus kuliah langsung siaran? Tahun 2000 akhir gue ikut training Hard Rock FM Bandung. 2001 gue mulai siaran. 2001 pertengahan kalau gue nggak salah gue lulus kuliah. Terus gue ngelanjut kerja di Hard Rock FM Bandung. Baru setelah itu masuk main ke program-program? Betul. Pertama kali adalah teman kuliah gue namanya Ramya, kerja di sebuah PH yang PH-nya memproduksi sebuah acara TV basket namanya Crashbone. Butuh host yang bisa bahasa Inggris dan suka basket. Gue casting, gue cadangan ketiga. Cadangan pertama budgetnya nggak masuk, cadangan kedua diteleponin nggak ngangkat-ngangkat. Rezeki lu masih. Terus gue masuk dan itu yang pertama kali membawa gue masuk ke TV. Acara itu tayangnya di kalau gue nggak salah TV 7 atau Trans 7. Terus udah gitu gue akhirnya diajakin masuk Trans 7 untuk berbagai macam program. Ada Ngelenongnya waktu itu, terus termasuk gue casting untuk Kena Deh yang ternyata tayang di TV 7 juga. Makanya untuk awal-awal karir TV gue tuh di grup Trans. Banyak banget acara TV gue, kalau nggak di TV 7, kalau nggak di Trans 7 di Trans TV itu terus di situ terus. Jadi gue ke Trans tuh, ke gedung Trans pada zaman itu udah kayak ngantor hampir setiap hari tuh gue di situ. Gue makan, gue sampai hafal kantin LG yang ada di Trans itu. Sekalian informasi, kantin LG itu isinya perempuan-perempuan cantik Jakarta. Ngeri tuh. Udah mah anak Trans 7 cakep-cakep, anak Trans TV cakep-cakep, anak Bang Mega cakep. Ngumpul semua di kantin LG, isinya cakep semua tuh. Gua gokil. Tapi ya program TV yang pertama kali bikin gua ngeh, dikenal sama masyarakat kayaknya Kena Deh, dan itu terjadi setelah gua lulus. Ketika lu setelah di Kena Deh kan langsung, maksudnya kayak bisa melonjak mungkin ya nama lu ya. Apa sih Bang yang lu dapetin di program itu? Mungkin apa? Gue dapat duit untuk pernikahan. Bener, gue nggak bohong. Saya tidak bohong. Uang dari deal-dealan kontrak Kena Deh yang gue jadiin untuk modal pernikahan. Saya pakai gedung Caracaloka, kalau Anda tahu tuh. Nah, balik lagi ke pertanyaan lo, apa yang gue dapat? Gue dapat tiba-tiba ya dalam 2 season, dalam 1 tahun ngerjain Kena Deh, tiba-tiba dapat kematangan yang luar biasa. Gue punya kemampuan untuk secara oral baik kepada orang, punya kemampuan acting karena gue selalu ganti-ganti karakter. Terus udah gitu kerja keras gue luar biasa, kru tuh respect banget sama gue. Terus secara presenting waktu itu ada produser gue bilang, kualitas kamu Panji yang mungkin kamu nggak sadari adalah kalau kamu ngomong ke kamera, kamu tampak genuine, kata dia. Pertahankan itu. Jadi dalam satu acara gue belajar banyak hal. Keluar dari situ, gue udah bisa ngelakuin banyak hal juga gitu. Itu yang gue dapet. Tapi emang dari kan lu rapper dari SMP berarti. Dari kecil tuh emang lu udah ngerasa kayaknya gue kalau jadi artis gitu asik nih, jadi penyanyi asik nih. Udah ngerasa dari kecil? Enggak. Satu-satunya cita-cita entertainer di bidang entertainment gue ya adalah jadi presenter NBA. Udah itu doang. Sisanya nggak pernah sama sekali ngarepin nggak pernah gue. Itu juga cita-cita yang gue punya dari kelas 6 SD. Waktu gue kelas 6 SD, RCTI baru ada, abis itu ada NBA, hostnya Arie Sudarsono. Nah karena gue nggak jago basket, tapi gue suka nonton basket, gue tuh selalu merasa ini pekerjaan Arie Sudarsono ini ideal sekali. Gue nggak tahu dia bisa basket atau enggak, tapi asumsi gue nggak bisa lah ya. Karena kan kalau dia bisa, dia jadi atlet. Nggak bisa main basket, kerjanya suruh ngomongin basket, pakai jas, rambutnya klimis, dibayar. Ini ideal sekali gitu. Cita-cita gue tuh jadi presenter NBA yang baru kesampaian tahun berapa gue lupa. Tapi akhirnya gue jadi juga host NBA selama 3 season. Tapi cuma itu doang, gue nggak pernah kepikir pengen jadi presenter, nggak pernah kepikir jadi penyiar radio. Nggak pernah kepikir ke arah sana. Gua cuman tahu bahwa waktu gua kuliah, karena isinya lingkungan orang yang kelihatannya tahu dia mau jadi apa,
anak seni rupa kan. Gue cuma berpikir, gue ini kenapa ya? Gue ini pinter ngomong, kuat ngomong lama, senang bikin orang ketawa. Kerjaan buat gue tuh apa? Stand up comedy belum ada waktu itu. Nah, satu hari gue ngeliat DVD-nya Robin Williams, Live in Broadway. Terus kepala gue meletus, gue bilang, ini gue harusnya jadi seperti ini. Tapi nggak ada pelakunya. Gue belum tahu Ewell stand up waktu itu. Gue nggak pernah lihat, nggak tahu bahwa ini sebuah pilihan sebelumnya. Industrinya belum ada ya? Boro-boro, nggak ada sama sekali. Jadi itu cuma sesuatu yang ada di belakang kepala gue. Makanya gue pikir, oh kalau gue kuat ngomong, seneng ngomong, dan bisa bikin orang ketawa, radio. Karena belum tunggu SMA, gue dengerin Farhan sama, dulu gue dengerinnya Indi sama Erwin. Penyiar radio, gue langsung, oh penyiar radio, gue harusnya jadi penyiar radio. Makanya gue kemudian ngelamar ke Hard Rock FM. Ketika di situ, secara intuitif, langkah selanjutnya adalah presenting. MC, terus presenting. Ya udah, ketika peluang itu ada, gue ambil, dan akhirnya ngebawa gue sampai dengan hari ini. Berarti kan kalau ketika lo udah season di Kenade, ngerasain nggak sih kayak, kayak enak juga nih kerja di entertain kayak gini nih. Dan akhirnya lu inget gak kapan yang benar-benar bikin lu kayak meledak nama Panji gitu, dikenal sama orang-orang? Gua sih dikenal namanya gara-gara Kenade. Tapi Kenade itu juga ngebuka gua dikenal oleh stasiun TV. Nah, pasca Kenade, permintaan dari stasiun TV lain di luar grupnya Trans muncul tuh, SCTV, Indosiar, RCTI dan segala macamnya. Tapi acara TV strippingan gue selanjutnya datangnya dari RCTI. Gue bawain acara namanya Hole in the Wall. Nah, Hole in the Wall pada zaman itu juga cukup fenomenal, saking suksesnya sampai ada Hole in the Wall Mom, ibu-ibu semua pesertanya semua Hole in the Wall Kids, anak-anak semua. Hole in the Wall tuh acara yang untung terjadi di zaman dulu, kalau nggak sekarang udah kena SJW lingkungan, karena kerjanya pakai styrofoam gede banget. Kerja di dunia hiburan ngasih gue uang yang lumayan. Kalau tadi gue cerita Kenade itu ngasih gue biaya pernikahan, Hole in the Wall tuh ngasih gue biaya persalinan anak gue yang pertama tuh si Dipo tuh. Tahun berapa? Tahun 2007 berarti. Tahun 2006 Kenade. Enggak, Hole in the Wall mulai 2007. 2007 betul, 2000. Iya benar 2007. Terus sejak itu terus peluang-peluang TV mulai muncul banyak, tapi gue mulai ngerasa gue kehilangan tempat untuk menunjukkan sisi gue yang lain. Kita yang pilih mereka, kita bisa pula cabut mereka dari kuasa. Istri gue menyarankan gue untuk berkarya tahun 2007 Ramadan. Gue inget banget ini. Tahun depan berkarya deh, bikin kayak apa, kamu pengen jadi apa, selama ini cita-cita pengen jadi apa, duit kan ada nih, alhamdulillah cukup stabil. Terus di kepala gue, stand up karena belum ada pelakunya, nggak pernah muncul, gue pengen jadi stand up comedian, nggak muncul waktu itu, orang nggak ada yang lakuin. Gue bilang pengen jadi rapper sih gitu. Terus ketuaan nggak sih jadi rapper, terus waktu itu umur gue 28, terus Eminem baru pertama kali nge-rap juga umur 28, terus Jay-Z juga nge-rap umur 29, ternyata nggak telat-telat amat. Terus pada saat gue lagi berpikir itu, datanglah sebuah grup hip hop namanya Soul ID ke Hard Rock FM. Mereka lagi promo lagu judulnya Brand New Day. Waktu gue denger musik ya gue bilang, ini musik nggak kayak lagu rap yang gue kenal nih. Musiknya beda banget, pesannya juga beda. Karena untuk waktu yang cukup lama gue nggak ngerasa dekat dengan musik hip hop Indonesia karena dia tidak ngomongin isu yang dekat sama gue. Lalu muncul Soul ID yang beda banget gitu. Gue tanya sama Andrew Marsh Sukardi, lu yang bikin musik siapa sih? Ya ada sih produser, tapi beberapa kita bikin sendiri. Oh lu bikin musik sendiri ya? Boleh denger nggak gue kayak gimana? Boleh, terus gue datang ke kantornya dia, Rizky Records di Rempoa. Terus dia yang bantuin gue untuk jadi rapper. Lahirlah album pertama gue, Provokatif Proaktif, yang labelnya Rizky Records. Diproduksi oleh Andrew March. Berarti 2000 berapa tadi yang lu mulai benar-benar? 2008 album rap gue keluar. April 2008 album rap pertama gue keluar. 2009 album rap kedua. 2010 album rap ketiga. Berapa lagu? Ada 12 lagu. Terus sempat repackage 2 lagu tambahan jadi 14 lagu dalam satu album. Berarti total album rap ada 4 ya Bang? Total ada 5. Ada 5. Ada Provokatif Proaktif, album kedua judulnya You'll Never Know When Someone Comes In and Press Play on Your Post Live. Yang ketiga judulnya Merdesa, yang keempat judulnya 32. Terus gue ngeluarin album mixtape. Kalau di hip hop luar negeri itu biasanya
untuk cari nama. Jadi mereka nge-rap di atas lagu orang, di atas musik orang. Biasanya dijual bajakan gitu. Terus gue ngeluarin album mixtape judulnya Pemanasan. Terus gue ngeluarin album live. Jadi gue tour waktu itu namanya Nusantara Rap. Manggungnya direkam, tapi jadi kompilasi lagu-lagu sebelumnya. Terus album studio kelima gue keluar yang judulnya Pembalasan. Album studio ada 5 gitu. Tapi rap sendiri buat lu tuh udah memuaskan keinginan lu kayak tadi berkarya nggak sih? Karena kan lu akhirnya nulis, kemudian sutradara film, aktor, sebelum akhirnya kan komika juga. Ya gue selalu ditanya, lu udah stand up kayak gitu, yang lu cari dari rap apa? Terus gue bilang, ada banyak keresahan dan emosi yang nggak bisa gue salurkan di stand up gitu. Kayak di stand up gue nggak bisa marah, di stand up gue nggak bisa sedih. Di lagu rap gue terutama Pembalasan itu ada kesedihan yang terdalam, ada kemarahan, ada ngamuk. Gue ada satu lagu judulnya Satu Lawan Banyak. Itu gue sangat marah di lagu tersebut. Bahkan ketika gue bawain live, gue teriak, bener-bener teriak sampai keluar urat gitu. Saking gue marah sekali gitu. Di stand up kan gue nggak bisa marah-marah, iya. Nggak ada yang ketawa kalau gue marah-marah. Di stand up nggak bisa sedih gitu. Gue ada satu lagu judulnya Ode Untuk Ayah, tentang bokap gue yang meninggal. Lagu itu, orang yang dengerin lagu gue nangis semua dengerin lagu itu, termasuk gue, ya kan? Itu kan bukan emosi yang gue bisa bawa ke panggung stand up. Jadi setiap keresahan dan setiap emosi itu butuh formatnya masing-masing. Ada yang tepat di buku, ada yang tepat di film, ada yang tepat di rap, ada yang tepat di stand up gitu. Sebagai rapper lo punya identitas nggak bang di itu lo? Setiap lagu-lagu gue nggak pernah bisa, maksudnya kayak nama alias nggak punya gue. Gue nggak pernah. Atau mungkin kayak identitas, kalau ya kata dulu kayak musiknya mungkin kalau Panji rapnya rap lucu gitu atau gimana? Gue nggak pernah ngerasa, tapi orang biasanya punya label itu terhadap gue. Tapi gue nggak pernah ngerasa gue satu hal gitu. Dan rata-rata rapper Indonesia juga jarang ada yang mengidentifikasi dia hanya kepada satu hal spesifik, karena itu membuat dia sempit gitu ruang geraknya. Enggak sih, nggak ada. Nah, kalau bisa bilang, oh Panji adalah rapper yang isinya muatan sosial politik, enggak juga. Gue banyak banget ngomongin soal perceraian orang tua, ngomongin soal anak, ngomongin menjadi ayah. Dan kayaknya gue masih satu-satunya rapper Indonesia yang punya lagu tentang financial planning. Banget lagunya. Aneh banget, ya kan? Aneh banget. Judulnya Nggak Sekarang, di album pertama gue tuh. Ada inspirasinya nggak dari penyanyi rap luar negeri sama lokal? Luar negeri dulu. Kalau inspirasi dalam konteks berkarya sih nggak pernah bener-bener ada. Tapi kalau yang dikagumi banyak sekali. Baik dikagumi dari sisi karya ataupun dikagumi dari sisi dia berbisnis atau memasarkan. Tapi nggak ada orang rapper yang gue bilang, gue kayaknya nge-rap kayak gitu. Beda sama stand up. Kalau stand up tuh gue ngeliat Chris Rock, gue bilang gue pengen jadi stand up comedian seperti itu. Gue ngeliat Chris Rock. Tapi kalau di rap gue nggak pernah ada kayak gitu. Mau internasional atau lokal pun nggak ada ya? Berarti sekarang di rapper apa lagi yang lu kejar bang? Nggak ada pencapaian. Ada sangat banyak pencapaian gue dari sisi rapper yang sampai sekarang belum kekejar sama rapper lain. Iya beneran, banyak yang nggak, orang kan bercandanya kan si Panji nggak laku, rapper nggak laku gitu. Ya kalau dibanding sama Agnes Monica ya pasti. Tapi kalau lu memposisikan Panji di skena hip hop Indo, lu kan kaget di mana gue berpijak, karena ada banyak hal yang gue udah capai, teman-teman lain belum capai. Contohnya? Belum ada yang tur nasional, tur sendiri, tur solo tunggal. Bukan tur karena dia ngisi acara rokok di 18 kota, enggak, tur sendiri kan. Gue tur Jawa Bali pakai bis yang ada nama gue sendiri, Nusantara Hip Hop Tour, Panji Pragiwaksono. Ada nama-nama kotanya gitu, 11 kota 10 kota di dalam bisnya. Nggak ada yang kayak gitu. Bikin tur dengan tiket berbayar gitu, terus bikin konser di Museum Nasional ditonton sama 500 lebih orang yang bayar, bukan gratisan, bayar. Orang nonton show gue bayar, bikin acara rap rutin. Itu baru dari sisi pertunjukan. Diajak kolaborasi sama Slang. Rapper yang collab sama Slang. Paham. Iya guys. Rapper yang collab dengan Glenn aja masih sedikit sekali. Cuman gue, Igor, sama Ras Muhammad. Terus abis itu kalau misalnya kolaborasi ya, gue rangkaian seniman yang kolaborasi sama gue atau gue diajak untuk bangun sama dia,
membanggakan, dari Marcel, Tompi, sampai Ekute, sampai Kahitna, banyak sekali, BLP, tapi di bidang yang lain gue hanya ingin bercerita atau mengeluarkan keresahan, termasuk di film. Gue masih punya cerita di kepala gue. Gue kan saat ini lagi mau mulai produksi nih film untuk MD Pictures yang main Reza, Luna, sama Marisa Anita. Setelah ini keluar, apapun hasilnya, gue masih ingin menyutradarai lagi karena ada 2 cerita yang harus keluar dari kepala gue, yang kalau nggak keluar nggak jadi apa-apa gitu, cuman jadi seonggok racun aja yang harus gue keluarin. Dan setelah itu gue akan nyari cara untuk bisa memproduksi film ketiga gue setelah 4 film ini keluar, setelah cerita keluar dari kepala gue dan nggak ada cerita baru yang pengen gue sampaikan, mungkin gue nggak bikin film lagi, kecuali setelah ini kan film keempat ya berarti ya, setelah 4 film itu keluar terus tiba-tiba gue ready lagi, mungkin gue akan bikin lagi. Tapi nggak ada pencapaian spesifik yang ingin gue lakukan. Emang kesan apa sih yang bisa lu tuangin di dalam film? Kan kalau tadi yang belum pernah kesentuh itu soal menjadi keluarga, soal keluarga. Nggak pernah, keresahan gue soal menjadi ayah tuh nggak pernah bener-bener ketemu medium yang tepat. Di stand up tuh enggak. Di stand up tuh gue cuma bisa cerita soal anak-anak gue, tapi gue belum pernah bener-bener menuangkan keresahan gue menjadi seorang ayah. Terus di film yang sekarang nih yang lagi gue kerja sama MD, itu gue menuangkan keresahan gue soal definisi bahagia, terutama bagi orang yang menikah. Gitu. Jadi ada yang butuh kendaraan yang tepat aja untuk berkarya gitu. Dan itulah kenapa gue masih pengen menulis dan menyutradarai film. Emang tadi rencananya kapan di ini? Yang sekarang ya, sama MD Pictures. Harusnya sih syuting April. Cuman karena pandemi akhirnya diundur dan akhirnya kami mulai syutingnya kayaknya September. Dengan memperlakukan protokol Covid. Tapi udah apa segala macam praproduksi udah dimulai kayak mungkin udah mulai PPM, udah mulai reki, udah mulai casting udah hampir kekumpul semua. Bentar lagi masuk proses reading, terus mulai test cam, terus syuting. Dari beberapa filmmu yang paling ngeluarin banget emosi lu tuh bang sejauh ini yang mana? Yang maksudnya kan semua dari keresahan nih, yang menurut kayak bodo amat mau penontonnya berapa, yang penting gue udah tersalurkan keresahan gue. Yang mana bang? Yang paling banget? Partikelir, karena yang lain gue cuma acting. Kalau Partikelir gue nulis. Jadi kalau di tempat lain tuh gue kerja. Di Partikelir gue berkarya, di film ini gue berkarya. Apa yang lu keluarin dari Partikelir bang? Kesedihan gue karena sahabat gue meninggal tanpa bisa gue bantu. Gue kira karena lu pengen jadi polisi-polisi ya. Juga. Gue kan selalu suka body cup movie, gue suka Bad Boys, gue suka Hot Fuzz gitu, gue suka film Central Intelligence gitu gue suka. Tapi film Partikelir itu sebenarnya tentang sahabat. Yang salah satunya Nyambu. Di film itu karakter Adri berusaha untuk melakukan sesuatu yang gue nggak pernah bisa lakukan kepada sahabat gue saat itu sampai akhirnya meninggal. Intinya gue punya sahabat gue Nyabu, gue nggak pernah bisa benar-benar bantu dia sampai dia meninggal. Di film Partikelir, karakter Adri nolong sahabatnya dari Nyabu itu. Makanya kalau lu nonton Partikelir sampai habis, lu ngikutin kreditnya ada foto sahabat gue Naldo almarhum. Oh, sahabat tuh yang meninggal. Sekarang udah masuk Netflix, dulu gimana bang? Udah apa? Masuk Netflix puas? Biasa aja, gue cuma senang masuk Netflix karena waktu tayang di bioskop kan yang nonton dikit. Gue tuh sebenarnya sangat bangga sama film Partikelir, sangat bangga terlepas dari angkanya. Ini yang orang nggak paham soal angka. Itu banyak benceng-ceng ini. Iya, tapi yang orang nggak tahu, sineas tuh nggak suka ketika kita bercandain angka sebenarnya. Di perspektif sineas, angka itu nggak menggambarkan kualitas dari film. Dan nggak pernah bisa kita tebak gitu. Nggak ada formulanya. Deva itu paling kesel kalau ngelihat gue ngebecandain diri gue film nggak laku. Karena menurut dia, gila lo harus respect sama angka 184.000 itu, ada film yang nggak kayak gitu. Banyak deh, gue bisa nyebut banyak sekali film ketika disebut angkanya orang akan kaget gitu. Tapi ya, sebagai komedian gue ngerti di mana lucunya film nggak laku kan. Anak-anak kan suka bercandain gue, filmnya cepet banget.
lebih cepat daripada Instastory itu. Instastory lebih cepat, lebih lama dari gue nggak baca di mana. Tapi sineas tuh nggak pernah suka kita bercandain soal film-film tersebut gitu, karena bagaimanapun tuh hasil jerih payah yang luar biasa gitu. Tapi kalau baik lagi kalau misalkan di film itu lu cuma ngejar tuh dong apa namanya kepuasan karena bisa jadiin kendaraan buat apa emosi lu itu, atau emang karena kan banyak juga komika kemudian kayak kayak Radit kayak Ernest juga bikin bikin film apa, kan lu nggak keikutan itu? Nah, gue profesinya stand up comedian yang kadang-kadang menulis dan ngedirect. Sejujurnya juga gue menulis dan ngedirect juga sebenarnya untuk ngeluasin market gue di stand up. Beda dengan Ernest. Ernest sekarang kalau ditanya mungkin profesinya adalah sutradara ya, karena lebih sering daripada stand up-nya saat ini. Dan di penyutradaraan dia yang Jedi gitu, muda, dihormati sekali gitu. Dan Radit sekarang sineas juga, dihormati juga, tapi sebagai konten kreator juga raja di kerajaan tersebut gitu. Semua orang menghormati dia walaupun YouTuber banyak yang lebih banyak subscribernya sekarang kayak Atta dan Ricis, tapi Atta dan Ricis juga hormat ke si Radit gitu. Nah, gue profesinya walaupun gue nge-YouTube juga, walaupun gue bikin film juga, tapi gue stand up comedian, fokus gue di sini. Makanya dibanding anak-anak yang lain, termasuk Radit dan Ernest yang paling sering bikin stand up comedy special gue. Cuman gue di Indonesia yang udah 7. Special 7 cuman gue 7 bro. Komedo Menoi 7. Di store ini. Kenapa lu konsisten buat bang bikin kayak gitu stand up? Gue ngerasa emang tadi kan gue sempat cerita waktu kuliah gue bingung gue harusnya jadi apa. Akhirnya gue ketemu gue harusnya jadi apa. Emang gue ngerasa emang gue nih di stand up comedy ini tempat gue, ini habitat gue ngerasa paling nyaman, gue ngerasa paling bebas, dan secara realistis juga hasilnya juga kelihatan lebih jelas secara finansial gitu. Kalau orang tahu, dan kelihatannya orang juga tahu bahwa lu bisa hidup dari stand up, ya lu kan bertahan di stand up, dan gue bisa hidup dari stand up. Hal-hal yang gue lakukan sekarang dan gue nikmatin sekarang tuh stand up semua. Bisnis gue nih stand up semua. Ini kantor WPI ini adalah kantor enterprise stand up comedy, manajemen stand up comedy, promotor stand up comedy, for digital download platform stand up comedy, sekolah stand up comedy akan kami, bukan edukasi stand up comedy akan dirilis tahun ini, dan clothing stand up comedy kan dirilis tahun ini. Dan gue yang megang IP untuk komik stand up comedy. Jadi semua yang gue lakuin itu berkisar di stand up comedy, memang di tempat gue. Jadi udah ini gue istilahnya double down di sini, gue totalin di sini. YouTube juga nggak bisa ngejar. Jauh. Jauh banget pak, jauh banget. Annual earnings gue kan penghasilan 1 tahun. Iya. Jauh. Oh gitu. Jauh pak. Nih saya kasih informasi untuk anda. Uang stand up comedy. Waduh. Aduh. Jauh pak. Jauh. Perasaan pertama kali lu stand up gimana sih bang? Karena kan itu yang lu tungguin banget ketika gue tuh pengen banget ngomong, tapi bisa gue tuh kerjaan gue tuh bisa tuh ini cuman nggak ada kerjanya, terus pas awal stand up tuh fail nggak pas pertama kali stand up? Enggak untungnya. Tahu nggak? Lu tahu nggak? itu di komik coffee itu bukan sih yang mana itu? Bukan. Bukan. Sebelum itu. Pertama itu 2011. Gue pertama kali di konser rap bulanan gue. Itu udah disebut open mic? Apa cuman belum mau coba ngomong biasa? Tahu istilah open mic bahkan waktu itu. Gue cuma tahu gue menjadi stand up comedian. Rasanya tuh kayak gini. Lu tau gak sih kalau misalnya lu ngeliat seseorang lu suka banget sama nih orang. Tapi kalau lu tembak, lu takut kalau ternyata lu ditolak. Betul. Gue waktu stand up pertama kali terus saya kayak gitu. Gue begitu mencintai stand up, begitu merasa ini untuk gue. Tapi takut ketika gue jalanin ternyata gue harus ketabrak sama realita, ternyata ini bukan untuk gue. Itu ketakutan terbesar gue. Tapi gue coba waktu itu gue punya namanya private concert, Twitter private concert, konser rap hanya untuk followers Twitter gue cuma untuk 100 setiap bulan. Terus gue untuk pertama kali nyolong 1 joke tentang Susno Duaji. Bahkan joke pertama yang pernah gue bawain tuh sospol. Joke pertama gue tuh sospol tentang Susno Duaji. Joke itu tentang, ingat gak sih Susno Duaji itu waktu itu pernah bersumpah, yang saya bersumpah, tau nggak yang dia di sidang gitu. Terus gue impersonate itu dan gue bilang gimana Susno Duaji cara bersumpahnya aneh banget ya mukanya deh. Gimana waktu di SD kayak apa ya?
Itu joke gua terus pecah, terus bulan berikutnya di bulan Mei gue bikin lagi, karena itu kan setiap bulan sampai dengan Desember gue bikin lagi, terus gue seperempat jam stand up-nya. Nah, yang seperempat jam tersebut itu udah langsung kepikiran sama gue rekam untuk gue taruh di YouTube. Video stand up pertama gue di YouTube itu tulisannya stand up comedy Indonesia 1 sampai 5 kalau gue pasal 1 sampai 4. Ada 4 atau 5 video. Itu mulai yang sifatnya pengamatan, itu gue ngomongin soal gue nggak ngerti sama lirik lagu Malu Aku Malu Pada Semut Merah. Terus ada lagu soal, ada beat soal cowok kalau masuk ke toilet selalu ngasih jarak antar urinoir. Itu salah satu beat gue, itu mulai beat pengamatan gue. Dan rasanya waktu itu menakutkan sekali karena takut ternyata tidak diterima. Tapi ketika gue ngelempar joke pertama kali kena, terus show berikutnya 15 menit itu ada yang kena, ada yang nggak kena, tapi yang nggak kena tuh kesamar sama yang kena. Terus berikutnya gue mulai setengah jam, habis itu gue setengah jam terus. Nah, video yang gue taruh di YouTube akhirnya ditonton sama waktu itu Indra Yudhistira, disuruh megang Kompas. Terus dia mikir, nih gue butuh program yang bikin kita diomongin nih, program mercusuar. Dia suka stand up, dia bikin acara stand up. Tim yang ngelihat video gue, dan video gue itu video pertama dalam sejarah Republik Indonesia ada stand up comedian ngomong pakai bahasa Indonesia. Cari aja di YouTube, cari video stand up comedian yang benar-benar nge-label dirinya dengan sadar bahwa itu stand up comedian. Cuman gue waktu itu, dan gue ngelakuin itu, gue cari stand up comedy Indonesia nggak ada. Ada Regi Hasibuan, orang Indonesia yang stand up tapi pakai bahasa Inggris. Nggak ada yang nyebut gue lagi stand up nih, nggak ada. Iwel pun waktu itu udah stand up, nggak ngelakuin itu di YouTube. Gue yang naruh duluan, gue yang dilihat sama Kompas TV, gue yang diajak masuk Kompas TV untuk bikin Suci. Gue tanya siapa lagi, gue bilang Raditya Dika. Gue tanya lu punya siapa, dia bilang dia punya Indro Warkol. Akhirnya kita jalan. Acara itu yang meledakkan skena stand up dan bikin stand up Indo lahir. Iya betul. Ketika lu pertama kali nyolong buat apa namanya stand up itu, lu gimana? Perasaan apa keringat dingin kah? Karena lu pikir aja gue baru ngelakuin ini, kemudian baru ngelakuin ini. Kan gue manggungnya sejam apa sejam setengah apa 2 jam gue lupa, kayaknya 2 jam deh. Misalnya gue bawain 15 lagu. Dalam setiap lagu menuju ke harusnya gue stand up, itu gue sambil mikir, gue lempar nggak tuh juga, lempar nggak tuh juga. Antar beat, antar lagu tuh, walaupun belum waktunya, misalkan tuh setelah lagu ke-7, antar lagu 1 lagu 2 gue pikirin, penontonnya bisa nggak ya? Gue pikirin terus sampai akhirnya waktunya untuk lempar joke, pun gue nggak ngelakuin di waktu yang harusnya gue ngelakuin. Gue undur-undur tapi akhirnya gue lempar juga, terus kena, terus sudah, habis itu jadi lebih percaya diri. Ketika turun lu langsung puas banget gak? Kayak keringat lu udah nggak ada, maksudnya kayak lebih ke penasaran. Langsung pengen lagi. Lebih ke kalau gue keluarin semua yang ada di kepala gue jadi kayak apa ya? Lebih ke penasaran. Akhirnya setelah ngeliat apa namanya industri ini berkembang, lu gimana dong sekarang liatnya? Apa maksudnya kayak puaskah atau maksudnya kayak apa namanya pengen ngembanginnya lagi seperti apakah gitu? Iya, gue salah satu alasan kenapa gue bikin WPI, PT ini ya, bikin Comika, adalah karena kayaknya gue ngerasa tanggung jawab untuk ngegedein industrinya tuh jatuhnya di tangan gue juga. Karena ini gue melakukannya dengan berusaha untuk realistis gitu. Gue lagi realistis, siapa di antara kami yang ngelakuin stand up yang juga ngerti bisnisnya, yang juga ngerti pemasarannya. Dan untuk waktu yang cukup lama, pertunjukan gue tuh laku-laku mulu gitu, dan naik mulu harga tiketnya, kapasitasnya. Terus gue bilang, udah tanggung jawab gue gitu. Kalau gue nunggu orang lain untuk ngelakuin, gak ada yang ngelakuin. Jadi udah gue bikin aja sendiri, terus gue kejalanin, dan moga-moga gue bisa ikut ngegedein industrinya, stand up komedinya gitu. Pertama kali vlog kapan bang? Ngebum? Gue inget nih, adalah di gig pertama, bukan gig ya, corporate gig pertama gue untuk World Bank. Waktu gue ditawarin stand up untuk World Bank, gue bilang gila, gue baru aja stand up, tiba-tiba World Bank yang nawarin. Terus bilang pakai bahasa Inggris, nggak ada masalah, gue bisa bahasa Inggris. Stand up 30 menit, 25 menit anyap. Kenapa? Nggak tenang mereka gitu. Pertama emang situasinya rumit di taman outdoor gitu. Stand up itu kan lebih seneng ruang tertutup ya, karena ketawanya mantul, nggak anyap gitu.
Nice ya. Satu itu, terus kedua emang kayaknya vibe-nya acaranya tuh nggak pas. Sebelum gue tuh ada badut manggung. Badutnya bikin kesal penonton, ngerjain gitu. Terus abis badutnya ngelawak, MC-nya panggil stand up comedian kan. Pas si badut itu tahu gua stand up comedian mau naik, kami selisipan, dia bilang good luck ya bro, lauknya susah banget. Gua naik, lempar, nggak ada yang kena. Dan salah satu, jadi ada vibe-nya, tapi ada juga ini, ada aspek bahwa penonton itu sangat beragam. Itu world band, jadi ada orang Belanda, ada orang India, ada orang dari Afrika, ada orang dari Amerika. Beda, ya, Iya, dan nggak semuanya bahasa Inggrisnya bagus loh. Jadi ada kendala itu juga, kendala referensi, kendala konteks, dan yang terakhir alasannya adalah ternyata stand up dalam bahasa Inggris itu tidak sesederhana mengalih bahasakan joke, karena mereka nggak ngerti juga konteksnya dan keresahannya. Akhirnya menit-menit terakhir gue pikir udahlah, nggak usah ngelawak untuk yang bulenya, gue ngelawak untuk yang Indonesianya aja. Jadi karyawan prasmanan itu orang Indonesia, gue ganti bahasa Indonesia. Karena di tengah-tengah juga bosnya naik, kayak bosnya kesel, naik ke atas panggung, diambil mikrofon. Gue ngeliat nih, gue lagi stand up, kenapa ada orang naik nih? Bukan MC-nya, bukan IO-nya. Diambil gitu, makan siang sudah tersedia di ruang sebelah, kata gue, ya Allah, dipotong. cabut loh, penontonnya cabut, gue sendirian. Gue bilang, ya udahlah, gue ganti aja pakai bahasa Indonesia, gue keluarin beat gue pakai bahasa Indonesia. Pecah di kalangan kru. Itu pengalaman pertama gue. Pahit bener itu. Pahit bener. Komodo-komodo gimana bang? Jadi? Nggak tahu. Komodo itu rencananya 20 kota dalam tahun ini. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Tapi kelihatannya realistisnya cuma jalan 7. Sisanya gue taruh di 2021. Itu juga nunggu kesiapan kota-kota masing-masing, terutama yang di luar negeri. Harusnya kami jalan April. Setnya ya, set 1 jam 45 menitnya udah jadi Desember. Udah jadi semuanya. Udah jadi. Hanya perlu dibawakan di atas panggung. Terus pandemi datang. Dari April gue bilang diundur ke Juni. Juni gue undur ke Juli gue undur ke Oktober. Dan akhirnya jalannya di November. Karena kota-kota yang akhirnya kami datengin sekarang udah memberlakukan PSBB transisi. Terus udah mulai ngeluarin izin untuk acara. Dan memang lebih banyak kota yang ngeluarin izin acara, tapi kebanyakan tuh untuk 300 penonton ke bawah. Sementara beberapa kota yang gue samperin itu kapasitasnya 1000 yang gue incar. Jadi kalau gue bagi 3 pun masih kelebihan. Akhirnya ada beberapa kota, nanti per 20 Agustus, gue gak tau ini tayang kapan, tapi 20 Agustus tuh Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta buka penjualan tiket. Nah kota-kota yang tadi lu dengar bersamaan dengan Banda Aceh dan Yogyakarta akan jadi kota yang diselenggarakan tahun ini, karena kotanya tampaknya udah ngebuka peluang. Kemarin waktu Jakarta tuh jauh lebih cepat dari prediksi gue. Gue pikir ini kan pandemi ya, siapa yang beli tiket gitu. Kan, walaupun gue bilang sama orang kan pada nanya kan, bang ini pasti nggak tanggal ini? Gue bilang nggak ada yang pasti lah di masa pandemi ini, tapi pasti terjadi. Nggak ada yang berarti batalin. nggak ada masalah ketika orang udah beli tiket, ya tetap bakal nonton. Iya, kapanpun. Hanya masalah tanggalnya. Terus gue bilang sama yang nonton, gue bilang semua orang yang pernah nonton stand up gue, maksudnya nonton show gue, tahu yang paling ribet dari nonton gue tuh rebutan tiketnya. Mereka tahu itu, selalu cepet mulu habisnya. Tapi gue bilang, kayaknya sih yang ini nggak akan, jadi santai aja. Bahkan paginya, kan waktu itu 20 Juni tuh gue buka jam 12 siang tiket untuk Jakarta. Paginya gue main bola sama anak-anak Berdebah FC. Ketemu Oki Rengga nanya, bang gimana bang, ntar abang mau pede sold out nggak? Gue bilang, mungkin sold out tapi dalam sebulan, gue bilang. Karena situasinya menyulitkan. Gue buka jam 12. Gue bilang, tiket udah bisa dibeli ya. Tiba-tiba DM masuk di Instagram. Baru gue posting, tiket udah bisa dibeli ya. Tiba-tiba DM di Instagram, bang, kok udah nggak bisa dibeli? Masuk lagi, bang, kok udah nggak bisa dibeli? Gue nanya, web kita error ya, kok orang nggak bisa beli? Terus gue dapat laporan dari tim gue, bang, habis terpesan 3.300 tiket dalam kurang dari 1 menit. Habis terpesan tuh berarti udah di book. Terus mereka harus melakukan pelunasan kan dalam waktu 3 jam kalau nggak salah, atau berapa jam. Kalau mereka nggak lunasin, tiketnya akan tersedia kembali. Kurang dari 1 menit 3.300 tiket itu habis terpesan, dalam 3 jam habis terjual. Kaget gue bilang, wah udah gila nih penonton gue. Kayak gue bilang nih yang di kota-kota lain, gue bilang, guys ini yang kemarin caur banget, itu aja 3.300. Nanti yang di kota-kota lain tuh gue ngebuka cuma 1.000 per kota, jadi kan lebih caur lagi. Jadi di Istora berarti ya? Untuk yang Jakarta di Istora,
di Istora Senayan Jakarta, dan totalnya 7.500, dan kelihatannya gue akan jadi komika pertama. Tapi karena gue masih ngedesain urusan protokolnya, gimana pertunjukannya, bakal berapa kali dalam satu hari, itu akan kami umumkan kemudian. Karena orang kan suka nanya, kok lu yakin banget bakal jadi? Gue bilang, kalau dibilang yakin banget sih enggak, tapi gue mempersiapkan diri apa yang gue bisa untuk memastikan gue dapet izin. Makanya kan gue kerjasama sama Clue. Si Clue ini jadi partner gue seluruh kota di dunia, penyedia teknologi keamanan COVID. Jadi mereka ngasih teknologinya, jadi mereka ada kayak alat gitu. Terus dia memindai lu. Terus kalau suhu lu nggak oke, nggak boleh masuk. Terus kalau lu nggak pakai masker pun nggak boleh masuk. Dan ada soal pendataan segala macam tuh, gue kerja sama Clue di seluruh kota. Jadi secara teknologi mereka yang bantu di seluruh kota di dunia, termasuk luar negeri. Nah, protokolnya sendiri gue kerjasamanya sama BEM FKM UI. Kesmas itu kan kuliahnya pandemi, kesehatan masyarakat tuh kuliahnya ngomongin pandemi. Jadi mahasiswanya seneng gitu, bisa kayak praktek. Dosennya juga mungkin seneng ya, karena mahasiswanya ikut terlibat. Dan gue punya orang yang kompeten untuk mendesain protokolnya, dan punya pihak yang sangat kompeten untuk ngasih teknologinya. Nah, ini rencananya mau gue dorong ke pemegang keputusan kayak Pemkot, Pemprov, supaya mereka tahu gue ini udah nyiapin gitu. Dan kalau ternyata Clue dan teman-teman BEM FKM UI bilang harus 2 kali pertunjukan, ya udah kita jalanin 2 kali pertunjukan biar kursnya berjarak. Dan di semua kota gue kerja sama teman-teman kampus juga, untuk memastikan bahwa penontonnya tenang, tapi gue juga tenang, kan gue juga punya anak di rumah. Jadi itu sih yang gue pikirin. Siapa aja bang yang akan sih? Kalau di Jakarta sih ada Marcel Widianto, di opener Jakartanya. Mungkin akan ada opener lokal, tapi nanti kita lihat. Di Makassar gue bawa Yuda Brajamusti, di Denpasar gue bawa Abraham Tino, di Balikpapan gue bawa Gamila Arif, di Palu gue bawa Andri Sakti, di Banda Aceh gue bawa Priska Barusegu, di Yogyakarta gue bawa Bintang Emon. Itu untuk semua 7 kota yang insya Allah akan jalan di tahun ini. Sisanya, termasuk luar negeri, itu gue taruh di 2021. Mesti nunggu jadwalnya karena ada beberapa kota yang belum siap. Ada memang kota yang udah siap, tapi ya kita lihat aja bakal terjadinya kapan. Luar negeri ada negara yang udah mulai ngebuka. Kayak kemarin gue dengar kabar Belanda udah buka visa dari Indonesia. Jadi kita lihat lah nanti kondisi seperti apa. Oke, apa sih bang yang mau sampaikan di Komodemon ini bang, dibanding yang lain-lain? Gua ingin mengajak semua orang berdebat soal tersinggung. Karena kan belakangan ini kan pelawak menyinggung orang mulu. Dan tuntutan masyarakat terhadap pelawak tuh nggak masuk akal di benak gua. Jangan menyinggung. Nggak masuk akal menurut gua, karena ya kita kan yang mau menyinggung gitu. Nah, jadi dalam pertunjukan Komodo Menoy, 80% durasinya itu habis untuk ngebahas topik itu, tentang kenapa orang tersinggung, gimana caranya untuk menghadapi orang tersinggung, senjata orang tersinggung yaitu UU ITE, buntut orang tersinggung yaitu penjara. Gue bahas, gue cerita soal kejadian-kejadian tersinggung terhadap gue, kayak gue di stop di masjid gara-gara ada bapak-bapak tersinggung, bubaran Jumatan bro. Jadi gue lagi bubaran Jumatan disuruh diam dulu di sini. Kenapa kamu benci umat Islam? Ya Allah, apa ini? Ditontonin sama orang-orang. Gue ngebahas soal itu, terus tapi itu datang dengan syarat. Gue selalu bilang sama orang, kalau lo tahu gue dari di TV, jangan dulu beli tiket, ntar lo kaget. Karena ini adalah pertunjukan yang paling nggak mempedulikan perasaan orang. Gue nggak peduli perasaan, bukan gue nggak peduli sama lo ya. Cuma masalahnya adalah gue bikin pertunjukan Pragiwaksono itu gue hati-hati banget nulis, karena gue mempertimbangkan perasaan lo. Gue nggak pengen lo tersinggung. Gue ngomongin kehidupan gue ngomongin yang dalam tanda kutip aman-aman aja. Tiba-tiba itu adalah pertunjukan yang paling menyinggung. Terus gue pikir, kalau gue mikirin perasaan lo aja menyinggung, ngapain gue bikin perasaan lo? Udah, gue pengen ngelawak sebebasnya. Orang mau tersinggung terserah deh. Gue udah bilang sama lo, kalau lo gak mau tersinggung gak usah nonton. Gue mau sebebasnya, seliarnya. Kalau lo tersinggung gue minta maaf. Tapi sebaiknya lo siap-siap sebelum nonton Komodo Menoy, daripada lo tiba-tiba berdiri terus nimpuk gue pakai kursi. Ini adalah stand up paling beresiko. Tapi sekali lagi didasari karena gue ingin bebas ngelawak tanpa pernah mempertimbangkan perasaan lo.